Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Selasa 26 Maret 2024, hari Selasa dalam Pekan Suci. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberikan isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberikan apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, semoga rahmat Tuhan senantiasa selalu menyertai perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini baru saja kita mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes, di mana dalam Injil tersebut menceritakan tentang ketidakpahaman para murid Yesus mengenai dirinya. Dikisahkan di awal bahwa Yesus merasa sedih
dan terharu karena murid-muridnya tidak memahami misi Yesus. Ketidakpahaman inilah yang membuat muridnya menyangkal Yesus. Pada perikop hari ini menggambarkan dua penyangkalan yang dilakukan oleh murid Yesus. Yang pertama adalah Yudas Iskariot dan yang kedua adalah Simon Petrus. Yudas Iskariot tidak dapat memahami gurunya dengan baik. Dengan menuruti kehendaknya sendiri, ia ingin menyerahkan Yesus kepada musuh-musuhnya. Seperti para murid lainnya yang masih menganggap bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Yudas pun juga masih berpikir demikian. Dalam benaknya dia tidak mau Yesus hanya diam saja, tidak melawan orang-orang Romawi yang menekan bangsa mereka. Dia beranggapan bahwa dengan berkonspirasi dengan para musuhnya, Yesus akan mengadakan perlawanan sehingga akhirnya murid-muridnya juga ikut melawan. Begitu pula yang terjadi pada Simon Petrus. Meskipun dia sebagai seorang pemimpin dari para murid-muridnya, Simon Petrus tidak memahami siapa sebenarnya Yesus itu. Memang ia yang pertama kali mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Namun Mesias yang ia pahami adalah Mesias secara duniawi, yang berbeda sama sekali dengan pemahaman Yesus yang memaknai bahwa Mesias secara rohani yang mau menderita dan menyerahkan nyawa demi keselamatan dunia. Paham inilah yang tidak ditangkap oleh Simon Petrus sehingga dengan lantang ia mengucap, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketidakpahaman akan maksud Allah terhadap hidup kita sendiri juga sering kita alami. Kita tidak paham akan kehendak Allah. Dalam situasi yang demikian, kita hanya berserah kepada Allah sepenuhnya tanpa mengurangi usaha yang kita upayakan. Kita hanya berusaha dan mohon rahmat Tuhan supaya Ia menerangi hidup kita, sehingga kita dapat menangkap dan memahami maksud Allah terhadap hidup kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai para murid-murid Yesus, kita hanya berusaha dan memohon rahmat Tuhan supaya menerangi hidup kita, sehingga kita dapat menangkap dan memahami maksud Allah terhadap hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.